Bismillahirrahmanirrahim. Tawajud adalah panggilan rasa cinta yang diperoleh melalui cara ikhtiar atau usaha. Orang yang memilikinya atau mengalami tawajud tidak mendapatkan wijdu atau rasa cinta yang sesungguhnya. Karena jika dia mendapatkan wijdu, berarti dia adalah seorang al-wajid atau pecinta Allah sejati. Bab tafa'ul atau bentukan kata yang dianalogikan pada kata tafa'ul dalam tata bahasa Arab kebanyakan menunjukkan arti penampakan suatu sifat, padahal sifat yang ditampak-tampakkan bukan sifatnya yang sesungguhnya, sebagaimana yang digambarkan dalam syair ini. Jika saya menutup kelopak mata saya, tidaklah saya berarti menyempitkan lebarnya pandangan mata saya. Kemudian saya memecahkan sebelah mata saya yang sebenarnya tidak pijak. Sekelompok orang atau sebagian kaum sufi mengatakan tawajud bukanlah orang yang memasrahkan nilai ketawajudannya atau kepura-puraan cintanya yang memang mengandung unsur pemaksaan atau dibuat-buat dan jauh dari kenyataan. Sekelompok sufi yang lain mengatakan sesungguhnya tawajud adalah pemasrahan atau rasa cinta untuk orang-orang polos yang memang butuh dan menunggu-nunggu kehadiran arti cinta, atau nunggu kehadiran cinta juga termasuk ikhtiar, dan ikhtiar masuk kategori pemaksaan. Abu Muhammad Al-Jariri, semoga Allah merahmatinya, menuturkan hikayatnya yang terkenal. Ketika saya datang untuk bersama dalam majelis Imam Al-Junaid yang di sebelahnya Ibnu Masruq, atau sudah lebih dulu menemaninya, tiba-tiba Ibnu Masruq dan lainnya berdiri menyambut karena kehadiran sesuatu, sementara Imam Al-Junaid diam dalam posisi semula. Saya heran lalu bertanya, "Wahai tuanku, tidakkah tuan punya sesuatu yang bisa dipakai untuk mendengar?" Imam Junaid menjawab dengan menyitir sebuah petikan ayat, "Dan kamu melihat gunung-gunung yang kamu kira diam, membeku tidak bergerak, padahal dia bergerak seperti gerakan awan." Kemudian dia melanjutkan, "Dan engkau wahai Abu Muhammad, tidakkah kamu juga punya sesuatu yang bisa dipakai untuk mendengar?" Saya pun menjawab, "Wahai tuanku, jika saya hadir di suatu tempat yang di dalamnya ada sesuatu yang bisa didengar, juga terdapat orang-orang yang merasa nikmat dengan ketidaktahuan dirinya atau tidak tahu malu, yaitu orang-orang yang mencari perhatian.
maka saya mencegah wijdu atau rasa cinta saya untuk tidak menguasai saya. Jika saya sendirian atau kosong, maka saya mengirimkan wijdu saya sehingga saya menjadi tawajjud atau orang yang pura-pura punya rasa cinta. Pada kesempatan tersebut saya mengucapkan istilah tawajjud dan Al-Junaid diam tidak mengingkarinya, berarti dia membenarkan secara diam. Saya pernah dengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq, semoga Allah merahmatinya, berkata, ketika manusia mengembala atau memelihara dalam kondisi kependengarannya, lalu merawat anugerah-anugerahnya, maka Allah pasti ganti memeliharanya pada waktu bersamaan karena keberkatan perawatannya. Sedangkan wijdu atau rasa cinta adalah apa yang menubruk hatimu dan datang kepadamu. Kedatangan rasa cinta ke dalam hati dengan tanpa unsur sengaja dan pemaksaan atau dibuat-buat. Oleh karena itu, para guru sufi mengatakan wijdu adalah tubrukan atau hantaman atau sentuhan rasa yang datang dari luar. Wijdu ini merupakan buah dari wirid-wirid atau amalan bacaan ayat tertentu atau zikir. Setiap orang yang tugas-tugasnya atau jumlah pengamalan wirid bertambah, maka akan bertambah pula kelembutannya atau rahasia-rahasia wirid yang diperolehnya dari Allah. Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq, semoga Allah merahmatinya, berkata, kehadiran waridat atau sesuatu yang datang berupa rasa atau prestasi batin, dan warid adalah bentuk mufradnya, berkaitan dengan wirid-wirid yang diamalkan. Barang siapa secara zahir tidak punya atau tidak melakukan wirid, maka secara batin tidak ada warid yang datang. Setiap wijdu dari pemiliknya yang memiliki sesuatu bukanlah wijdu. Sebagaimana seorang salik yang membebani dirinya dengan berbagai amalan zahir atau bacaan wirid yang nantinya akan memperoleh manisnya taat. Maka dari itu, apa-apa yang membuat seorang salik turun atau untuk memposisikan batinnya dari hukum-hukum batin menjadikan dia harus mendapatkan sejumlah wijdu. Dengan demikian, rasa manis adalah buah dari amalan-amalan wirid, sedangkan wijdu merupakan hasil dari posisi batin yang diraihnya. Adapun wujud keberadaannya setelah kenaikan wijdu, tidak ada wujud al-haq kecuali setelah padamnya sifat kemanusiaan, karena tidak ada sifat kemanusiaan yang tetap atau eksis atau muncul ketika kekuasaan yang sesungguhnya atau sultan al-haq muncul. Inilah arti ucapan Abu Husin An-Nuri,
Saya semenjak 20 tahun antara wijdu dan faqdu atau sirna. Artinya, jika saya mendapati Tuhanku, maka saya tidak mendapati hatiku atau sirna atau faqdu. Jika saya mendapati hatiku, eksistensi diri dalam batin, maka saya tidak mendapati Tuhanku. Pengertian ini paralel dengan pendapat Imam Al-Junaid. Ilmu tauhid berbeda-beda menurut keberadaan wujud atau seseorang. Wujudnya juga berbeda-beda menurut ilmunya. Seorang penyair sufi mengatakan, wujudku mengada ketika saya melenyapkan wujud dengan sesuatu yang tampak padaku berupa persaksian-persaksian. Berarti tawajud adalah permulaan, wujud adalah pungkasan, dan wijdu merupakan penengah antara permulaan dan pungkasan. Saya pernah dengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq mengatakan, tawajud mengharuskan salik sadar penuh atau paham hukum-hukum Tuhan. Wijdu mengharuskannya tenggelam, dan wujud mengharuskannya binasa atau kehancuran unsur-unsur kemanusiaannya. Hal ini seperti orang yang menyaksikan lautan, kemudian mengendarai lautan, dan akhirnya tenggelam dalam lautan. Urutan-urutannya adalah ketertujuan atau pelurusan arah tujuan, kemudian kedatangan, kemudian kesaksian, kemudian kewujudan, dan akhirnya kesirnaan. Dengan standar kepenguasaan wujud, kesirnaan akan berhasil. Salik yang mengalami wujud mempunyai dua keadaan, sohwun atau sadar, dan mahwun atau sirna tak sadar. Kondisi sohwunnya atau kesadarannya merupakan ketetapannya bersama al-haq. Kondisi mahwunnya atau tak sadar merupakan kesirnaannya bersama al-haq. Dua keadaan ini berlawanan dan datang secara silih berganti. Jika makom sohwunnya mendominasi dirinya, maka bersama al-haq dia sampai, dan dengannya pula dia bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika mengabarkan tentang al-haq, maka denganku dia mendengar, dan denganku pula dia melihat. Mansur bin Abdullah menuturkan pengalamannya. Seorang lelaki datang berdiri di majlis Asy-Syibli, lalu bertanya, apakah tampak tanda-tanda kesehatan wijdu pada pemiliknya? Kemudian dijawab, benar. Cahaya itu bersinar, menyertai pancaran rindu. Lalu tanda-tandanya menerangi wujud fisiknya. Kenyataan ini seperti yang digambarkan Ibnu Mal-Mu'taz dalam syairnya. Gelas dihujani air
dari guci-gucinya, lalu tumbuh mutiara di bumi berupa emas. Kaum bertasbih saat melihat keajaiban, cahaya dari air dalam, cahaya dari anggur. Arak salafah warisan suku Ad dari kota Irmi merupakan harta simpanan Kisra dari ayah ke ayahnya. Dilaporkan pada Abu Bakar Ad-Daqi, sesungguhnya Jahmu Ad-Daqi memegang sebuah pohon dengan tangannya ketika dalam keadaan mendengar yang meluap atau mengalami makom mahwun, sehingga pohon tercabut sampai ke akarnya. Kemudian keduanya bertemu. Ketika itu Abu Bakar Ad-Daqi matanya buta, sementara Jahmu Ad-Daqi berdiri sambil berputar-putar dalam kemarahannya. Lalu Abu Bakar Ad-Daqi berkata, "Jika dia mendekatiku, kalian perlihatkan dia padaku." Padahal Abu Bakar Ad-Daqi dalam keadaan lemah. Jahmu pun lantas berjalan mendekati Abu Bakar. "Ini dia," teriak orang-orang saat jarak Jahmu sudah dekat. Maka Abu Bakar Ad-Daqi memegang betis Jahmu, lalu ditancapkannya ke tanah sehingga dia tidak mungkin bergerak lagi. "Wahai Tuan Guru," rintih Jahmu, "tobat, tobat, saya tobat." Dan Abu Bakar membiarkannya. Ustaz Asy-Syaikh Abu Ali Ad-Daqaq mengomentari kejadian ini. Luapan kemarahan Jahmu bersama Al-Haq, kemampuan Abu Bakar Ad-Daqi mencegah kemarahan Jahmu juga bersama Al-Haq. Akan tetapi ketika Jahmu sadar bahwa makom Ad-Daqi berada di atas makomnya, dia kembali sadar dan pasrah. Seperti demikianlah keadaan orang yang tidak satupun hal yang mendurhakainya bersama Al-Haq. Seseorang yang mengalami mahwun, dia merasa tidak punya ilmu, tidak berakal, tidak paham, dan tidak berasa. Istri Abu Abdullah At-Taraghindi mengisahkan bencana kelaparan yang terjadi di musim paceklik. Ketika musibah kelaparan menimpa, banyak manusia yang mati kelaparan. Kemudian Abu Abdullah, suaminya, pulang ke rumah dan di sudut kamar dia melihat 2 timbangan gandum. Dia terkejut dan merasa bersalah. Bagaimana mungkin gandum bisa ada di rumahnya? Orang-orang mati kelaparan, sementara di rumahku masih tersisa sedikit gandum, tangisnya. Hal itu membuat pikirannya kusut, jiwanya tergoncang, kesadarannya terbelah. Dia merasa berdosa yang seolah-olah tak terampuni lagi. Keadaan itu membuatnya tidak sadarkan diri, kecuali ketika waktu sholat fardu tiba. Selesai menjalankan sholat, dia kembali tidak sadar atau makom mahwun. Dan keadaan ini terus berlangsung hingga maut menjemputnya.
Ini adalah hikayat yang menunjukkan keberadaan seorang laki-laki yang tetap menjaga hukum-hukum syar'i meski hukum-hukum hakikat sedang menguasai dirinya. Dan ini merupakan salah satu sifat ahli hakikat. Kemudian sebab kesirnaan dirinya dari kemampuan membelah kesadarannya untuk membantu saudara-saudaranya umat Islam yang kelaparan, sehingga membuatnya tak sadar merupakan bentuk tingkat makom hakikat yang tinggi.